Lela duduk di pojok rumah sederhana yang sudah lapuk, tangan terampilnya terus bergerak menenun benang-benang yang semakin menipis. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia kembali menghabiskan waktu seharian untuk menghasilkan kain tenun tradisional. Kain itu, meskipun indah, hanya cukup untuk menutupi biaya hidupnya yang sederhana. Ia tinggal seorang diri di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan, jauh dari keramaian kota. Sejak kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya 5 tahun lalu, Lela tak punya keluarga lagi. Desa itu begitu terisolasi, jauh dari dunia luar, dan adatnya begitu kuat, begitu pula mitos dan legenda yang mengelilinginya. Desa tempat Lela tinggal dikenal dengan tradisi yang masih dijaga ketat. Setiap orang yang tinggal di sini memiliki peran dalam menjaga kebudayaan, namun juga terikat dengan mitos dan larangan yang tak boleh dilanggar. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah tentang Punden Leluhur, sebuah tempat sakral yang terletak di ujung jalan setapak di tengah hutan kecil. Konon, hanya orang-orang tertentu yang diperkenankan untuk mendekatinya. Punden itu diyakini bisa mengubah nasib seseorang, terutama bagi mereka yang sedang terdesak dan ingin memperbaiki hidup dengan cara yang tak biasa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Lela, meskipun lahir dan besar di desa ini, tidak pernah benar-benar mempercayai cerita-cerita itu. Ia lebih memilih hidup dengan cara yang sederhana, mengandalkan keterampilannya menenun kain untuk bertahan hidup. Namun, kehidupan yang semakin sulit dan kesendirian yang semakin menyesakkan membuatnya mulai meragukan segala yang ia yakini. Semakin hari, ia merasa ada yang hilang dari hidupnya, dan semakin dalam ia merenung, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Pagi itu, saat Lela sedang menenun di depan rumah, seorang tetangga, Ibu Ratih, datang menghampirinya. Ibu Ratih, yang sudah cukup tua, wajahnya dipenuhi kerut dan matanya selalu terlihat penuh misteri, mengajak Lela berbicara. Ia bercerita tentang nasib buruk yang menimpa keluarganya beberapa tahun lalu, dan bagaimana ia mendengar kabar bahwa Punden Leluhur bisa memberikan jalan keluar dari kesulitan. "Lela, kamu tahu kan cerita tentang Punden itu?" tanya Ibu Ratih dengan suara parau. "Ada jalan di sana, yang bisa mengubah hidupmu. Tapi, kamu harus hati-hati. Tidak semua orang bisa selamat." Lela hanya mengangguk pelan. Ia mendengar cerita-cerita serupa sejak kecil, namun entah mengapa, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara Ibu Ratih berbicara. Ada sesuatu yang tidak bisa Lela pahami. Beberapa hari setelah percakapan dengan Ibu Ratih, perasaan Lela mulai dipenuhi keraguan. Ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Punden Leluhur, tempat yang selama ini dianggap tabu oleh kebanyakan orang di desanya. Semakin lama, perasaan itu semakin mengusik pikirannya, hingga akhirnya, Lela memutuskan untuk pergi ke sana. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi rasa penasaran yang terpendam dalam dirinya membuat langkahnya terasa ringan meski ada ketakutan yang mengintai. Hari itu, cuaca terlihat cerah, namun udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Lela memutuskan untuk berjalan menuju hutan kecil, yang hanya bisa diakses melalui jalan setapak sempit dan berkelok-kelok. Meskipun jalannya tampak biasa saja, ada sesuatu yang aneh di sepanjang perjalanan. Suasana hutan yang seharusnya tenang malah terasa mencekam. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan suara daun yang bergesekan terdengar seperti bisikan. Lela mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi setiap langkahnya seperti semakin berat. Saat tiba di ujung jalan setapak, tempat yang ia tuju mulai terlihat samar-samar. Sebuah batu besar muncul di antara pepohonan, seolah menghalangi jalan. Lela berhenti sejenak, memandangi batu itu dengan cemas. Ia ingat bahwa batu tersebut tidak ada sebelumnya, bahkan saat ia masih kecil, batu itu tak pernah ada di sana. Perasaan tidak nyaman mulai merayap, namun ia tetap melangkah maju. Tak jauh dari batu besar itu, di balik semak-semak, Lela akhirnya melihat Punden Leluhur. Tempat itu tampak sunyi, tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sebuah bau harum samar yang tidak biasa. Seperti bunga yang mekar, namun terasa sedikit menyengat di hidung.
Ia terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke punden itu. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah belakangnya. Lela menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya angin yang membuat dedaunan bergoyang. Namun, perasaan aneh itu semakin kuat. Seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Lela merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ia menelan ludah, merasa tubuhnya merinding. Baru saja Lela hendak melangkah mundur, tiba-tiba langit mendung dan hujan turun begitu cepat. Lela berlari mencari tempat berteduh di sekitar punden. Saat itulah ia melihat sebuah ukiran di dinding batu yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Ukiran itu berbentuk simbol yang sangat asing, seperti tanda yang belum pernah ia lihat. Lela merasakan sesuatu yang tidak wajar, seolah alam itu sendiri menyembunyikan sesuatu yang tak terungkapkan. Badan Lela terasa dingin, meskipun hujan itu hanya berlangsung beberapa menit. Ketika hujan berhenti, ia merasa semakin tak enak. Ada getaran halus di udara yang membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa sadar, ia sudah berada di tempat yang sangat berbeda dari yang ia kenal, tempat yang seharusnya tidak ada di dunia nyata. Beberapa hari setelah kunjungannya ke punden leluhur, Lela merasa ada yang berubah dalam hidupnya. Perubahan itu tidak terlihat jelas, tetapi ada ketegangan yang menempel pada setiap gerakan dan pikirannya. Tidur malamnya terganggu oleh mimpi-mimpi aneh, mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di depan punden, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Suara-suara gemerisik dan bisikan terus menghantui telinganya, meski ia terbangun dari tidur. Pagi hari setelah mimpi yang semakin buruk itu, Lela merasa tubuhnya lemas. Kesehatannya mulai menurun. Ia sering merasa pusing, nafsu makannya hilang, dan tak jarang ia terbangun dengan wajah basah oleh keringat dingin. Namun, yang lebih mengganggu adalah perasaan bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi setiap langkahnya. Tidak hanya itu, beberapa kejadian kecil yang aneh mulai terjadi di sekitar rumahnya. Pintu-pintu rumah yang terkunci rapat selalu terbuka keesokan harinya. Barang-barang yang ia letakkan di tempat tertentu sering berpindah tanpa alasan jelas. Suatu malam, Lela terbangun dari tidurnya, terduduk di tempat tidur dengan napas terengah-engah. Suara-suara itu kembali menghampirinya, seperti langkah kaki berat yang mendekat dari arah hutan. Ia menatap keluar jendela, tetapi yang ia lihat hanya kegelapan malam. Tak ada apa-apa, hanya angin yang menggerakkan ranting pohon. Namun, di dalam dirinya, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Keanehan lainnya terjadi ketika ia berkunjung ke pasar desa. Ketika bertemu dengan tetangga-tetangganya, mereka mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan menghindar, seolah tidak ingin berbicara dengannya. Lela merasa ada yang salah, tetapi tak satu pun dari mereka yang mau menjelaskan. Ibu Ratih, yang beberapa hari lalu sempat memperingatkannya tentang punden leluhur, tampak tidak bersedia berbicara lebih banyak ketika Lela menanyakan tentang hal itu. Lela mulai merasa ada yang tidak beres. Kegelisahannya semakin menjadi-jadi ketika beberapa tetangga mendekatinya dengan tatapan penuh perhatian, lalu berbisik-bisik di belakangnya. Suatu pagi, saat ia sedang mengerjakan tenunannya, seorang pemuda dari desa, Damar, mendekatinya dengan wajah cemas. "Lela, kau harus berhati-hati," kata Damar dengan suara rendah. "Aku mendengar sesuatu tentang kau yang pergi ke punden. Itu tidak baik. Mereka yang masuk ke sana, seringkali tidak keluar lagi dengan utuh." Lela menatap Damar, matanya dipenuhi kebingungan. "Apa maksudmu?" Damar hanya menggelengkan kepala, tatapannya penuh dengan kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan. Ada banyak yang tidak bisa dijelaskan tentang punden itu. Itu lebih dari sekadar tempat sakral, Lela. Ada kekuatan yang tidak bisa kita lawan. Perasaan takut yang selama ini ia pendam kini berubah menjadi rasa cemas yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Mengapa ia merasa semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya? Dan yang lebih penting, apa yang telah ia lepaskan ketika memasuki punden leluhur? Seiring berjalannya waktu,
kejadian-kejadian aneh yang menimpa Lela semakin intens. Mimpi-mimpi buruknya tidak hanya berlangsung setiap malam, tetapi semakin menyerang di siang hari. Ia sering merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, bahkan ketika ia sedang bekerja di dalam rumah. Setiap kali menoleh, ia tidak pernah melihat siapapun, tapi perasaan itu, perasaan terancam, terus mengikutinya. Tidak ada yang bisa menjelaskan, bahkan Lela sendiri mulai ragu pada pikirannya. Suatu pagi, saat ia sedang menggiling benang di luar rumah, ia melihat sosok seorang wanita tua berjalan di ujung jalan setapak yang mengarah ke hutan. Tubuh wanita itu tampak lunglai, seakan-akan sedang membawa beban berat yang tak terlihat. Wajahnya tertutup bayangan, dan langkahnya sangat pelan. Lela merasa matanya tertuju padanya, meski ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Ketika ia hendak mendekat, wanita itu menghilang begitu saja ke dalam kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Lela terdiam di tempatnya, matanya masih terpaku pada tempat yang barusan dilalui wanita itu. Perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan mulai menyelimuti tubuhnya. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apakah itu hanya halusinasi, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya lebih jauh, karena tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam rumah. Suara itu berasal dari ruang tengah. Seperti ada orang yang sedang berjalan di atas lantai kayu yang berderit. Lela bergegas masuk, tetapi begitu ia membuka pintu, tak ada siapapun di dalam. Semua perabotan tetap berada di tempatnya, namun ada sesuatu yang aneh. Kain tenun yang ia tinggalkan di meja kini sudah terbuka lebar, seolah ada yang baru saja menyentuhnya. Lela merasakan hawa dingin di sekelilingnya, dan tak lama kemudian, suara-suara gemerisik itu kembali terdengar, seperti bisikan yang tidak jelas. Lela mulai takut untuk tinggal di rumah sendirian. Tetapi, lebih dari itu, ia merasa seperti dirinya mulai berubah. Emosinya menjadi tidak stabil, mudah marah, dan terkadang merasa cemas tanpa alasan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menguasainya, sesuatu yang membimbingnya ke jalan yang tak bisa ia kembali lagi. Suatu malam, saat ia duduk sendiri di beranda rumah, sebuah suara berat terdengar dari dalam hutan. Itu bukan suara angin, melainkan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Lela menegakkan tubuhnya, mencoba untuk melihat lebih jelas di kegelapan malam. Langkah itu semakin mendekat, hingga suara itu berhenti tepat di luar pagar rumahnya. Namun, begitu ia melangkah untuk memeriksanya, suara itu menghilang, seolah tertelan tanah. Tanpa berpikir panjang, Lela menutup pintu rumah dengan cepat, namun rasa takut semakin menggenggam hatinya. Sejak malam itu, keanehan semakin menjadi. Seringkali, saat Lela menenun, ia merasa ada tangan yang hampir menyentuh punggungnya. Pada waktu-waktu tertentu, bayangan bergerak cepat di luar jendela rumah, namun ketika ia menoleh, hanya ada kegelapan yang mengintip balik. Ia mulai merasa tak bisa tidur nyenyak lagi, mata terjaga sepanjang malam, khawatir akan hal-hal yang tidak ia mengerti. Suatu hari, Lela menemukan selembar kertas lusuh di bawah salah satu rak kayu di rumahnya. Kertas itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan pernah kembali ke punden leluhur." Ketika Lela berusaha mencari tahu siapa yang menulis pesan itu, ia tidak menemukannya dimanapun. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai sadar, bahwa semua yang ia alami mungkin berhubungan langsung dengan tempat yang telah ia kunjungi. Perasaan takut itu kini berubah menjadi obsesi. Apa yang sebenarnya terjadi di punden leluhur? Apa yang sudah ia lakukan? Dan lebih penting lagi, siapa yang telah mengirimkan pesan itu? Lela mulai merasakan bahwa jawabannya akan membawanya pada sebuah kebenaran yang sangat menakutkan. Lela tidak bisa lagi mengabaikan perasaan takut yang terus menggerogoti dirinya. Semua keanehan yang terjadi seakan membawa dirinya pada sebuah titik yang tidak bisa ia hindari. Pesan yang ditemukan di bawah rak kayu itu terus menghantuinya, seolah-olah ada yang mencoba memperingatkannya untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Namun, rasa penasaran Lela sudah tak terbendung lagi. Ia merasa seperti ada kebenaran yang tersembunyi di balik semua kejadian ini, dan ia harus menemukannya,
tidak peduli dengan konsekuensinya. Malam itu, setelah semuanya terlelap, Lela memutuskan untuk kembali ke punden leluhur. Perasaan takut yang semula menguasai dirinya kini berubah menjadi tekad. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang tersembunyi di balik semua hal ganjil yang menimpanya. Punden itu, yang selama ini dikenal sebagai tempat terlarang, kini menjadi satu-satunya tempat yang mampu memberi jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya. Sesampainya di ujung jalan setapak, Lela berhenti sejenak. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan yang sudah semakin tak jelas. Ia menggigit bibirnya, menenangkan diri, lalu melangkah masuk. Hutan yang sebelumnya terasa sunyi kini semakin mencekam. Pohon-pohon besar seakan menutupinya, menyisakan sedikit cahaya bulan yang menerobos celah-celah ranting. Saat Lela tiba di punden, ia melihat sesuatu yang berbeda. Punden leluhur yang biasa tampak sepi dan sunyi kini dipenuhi dengan cahaya redup yang tidak ia mengerti dari mana asalnya. Cahaya itu tidak terang, hanya cukup untuk menerangi bagian depan tempat itu. Di dekat pintu masuk, Lela melihat sebuah batu besar yang sebelumnya tidak ada. Batu itu tertutup dengan ukiran-ukiran yang lebih jelas daripada sebelumnya. Ukiran-ukiran itu tampak seperti simbol, dan Lela tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang sembarangan. Dengan hati-hati, Lela mendekati batu itu. Saat jaraknya semakin dekat, ia merasakan hawa panas yang datang dari dalam batu tersebut. Rasanya seolah ada kekuatan yang menekan tubuhnya, membuatnya tertekan. Tanpa bisa menahan diri, ia menyentuh batu itu, dan tiba-tiba ia merasakan sebuah getaran yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama setelah itu, Lela merasa ada suara yang datang dari dalam tanah, suara yang sangat pelan namun jelas terdengar di telinganya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbisik dengan kata-kata yang tidak bisa ia pahami. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan pandangannya menjadi kabur. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapannya. Bayangan itu tidak jelas, tetapi tubuhnya tampak tinggi dan gelap, seolah menyelimuti seluruh ruang di sekitar punden. Lela terperangah, tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Bayangan itu semakin dekat, dan saat tiba di hadapannya, Lela merasa ada suara yang menyambar telinganya, suara yang membuat kepalanya berdenyut. "Apa yang kau cari, Lela?" Suara itu menggema, seperti datang dari dalam tanah. Lela menatap kosong, tidak bisa berkata-kata. Kepalanya berputar, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan dirinya dalam kebingungan. Namun, meskipun bayangan itu pergi, Lela merasa bahwa dirinya kini tahu sebagian dari jawabannya, jawaban yang akan membawanya pada kebenaran yang lebih kelam dari yang ia bayangkan. Punden leluhur bukan hanya tempat sakral, lebih dari itu. Tempat ini menyimpan kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Dan sekarang, Lela telah terlibat dalam permainan yang lebih besar, di luar kekuatannya untuk kembali mundur. Lela terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat nyata. Suara bisikan itu masih terdengar jelas di telinganya, bergema dalam pikirannya. "Apa yang kau cari, Lela?" Suara itu terus berputar-putar dalam kepalanya, mengusik setiap sudut rasionalitasnya. Perasaan itu, rasa takut, cemas, dan bingung, semakin menyelimuti dirinya. Setelah kejadian di punden leluhur, Lela merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Keanehan-keanehan yang dialaminya semakin menjadi-jadi, dan ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengikat dirinya pada tempat itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar takdir, mungkin sebuah janji yang tidak pernah ia buat, atau mungkin kutukan yang menjerat. Namun, di tengah kepanikan itu, sebuah perasaan mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah tekad yang perlahan mulai menguat. Lela tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa terperangkap ini. Ia harus melawan apapun yang menguasainya, melawan kekuatan yang ada di balik punden leluhur. Jika ia terus membiarkan rasa takut menguasainya, ia tidak akan pernah bebas.
Dengan tekad yang bulat, Lela memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Ia harus kembali ke punden, namun kali ini bukan untuk sekadar mencari tahu, melainkan untuk menghentikan kekuatan itu, untuk membebaskan dirinya dari ikatan yang menjeratnya. Ia tahu risikonya, tapi ia sudah tidak peduli lagi. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi apa yang sedang menguasainya. Hari itu, Lela berangkat menuju punden sekali lagi. Kali ini, ia membawa sebuah benda yang selama ini ia sembunyikan. Selembar kain tenun yang sudah ia persiapkan dengan teliti. Kain itu bukan sembarangan. Setiap benangnya ia rajut dengan penuh harapan, dengan keyakinan bahwa kain itu akan menjadi simbol kekuatan yang bisa melindunginya. Lela tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Saat tiba di ujung jalan setapak, perasaan yang sama, perasaan seperti ada yang mengawasinya, kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak merasa gentar. Ia melangkah tegap, menanggalkan segala ketakutan yang selama ini membelenggunya. Begitu ia sampai di punden, ia merasakan hawa yang berbeda. Suasana itu terasa lebih padat, lebih tebal, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi setiap langkahnya. Lela berhenti di depan batu besar yang sebelumnya ia sentuh. Ia merasa, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Batu itu seakan memanggilnya, seakan memberi isyarat untuk melanjutkan langkahnya. Dengan mantap, Lela meletakkan kain tenun di atas batu, lalu berdoa dalam hati, memohon agar kekuatan ini berhenti menguasainya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menggoyangkan daun-daun di sekitar punden. Cahaya bulan yang semula terang kini tertutup awan gelap, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Lela berdiri tegak, tak bergeming, meski jantungnya berdebar hebat. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya, saat di mana ia harus melawan ketakutan yang selama ini mengendalikannya. Saat itulah, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas dari sebelumnya. "Kau tidak bisa melawan, Lela," suara itu bergema dalam kegelapan. Apa yang sudah terjadi, sudah ditentukan. Namun, Lela tidak gentar. Ia menatap batu itu dengan penuh keyakinan. "Aku tidak takut," katanya dengan suara yang lebih tegas dari yang ia kira. "Aku akan melawan. Tidak ada yang bisa mengendalikan hidupku selain aku sendiri." Dan saat itu juga, seolah alam menanggapi tekadnya, Lela merasakan sebuah kekuatan yang tidak terlihat mulai melingkupi tubuhnya. Rasanya seperti ada energi yang mengalir melalui dirinya, memecah ketakutan yang selama ini membelenggunya. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Perjuangannya belum selesai. Malam itu, suasana di sekitar punden leluhur terasa semakin mencekam. Lela berdiri tegak di depan batu besar, tangan terulur dengan kain tenun yang ia letakkan di atasnya. Angin malam berputar, membawa bisikan yang semakin tajam, semakin nyata. Seperti ada tangan yang tak terlihat yang meremas dada dan jantungnya. Namun, Lela tetap bertahan, meski tubuhnya gemetar. Sekujur tubuhnya terasa kaku, seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat sedang memeluknya erat, tidak memberi ruang untuk bergerak. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di hadapannya. Bayangan itu memanjang, besar, dan menakutkan, seperti sosok raksasa yang menutupi seluruh ruang di punden. Lela menelan ludah, matanya terbuka lebar, dan meskipun rasa takut mulai menyelimuti, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Bayangan itu perlahan mendekat. Suara langkahnya berat, gemuruhnya terdengar di telinga Lela, meski hanya ada keheningan yang menyelimuti hutan. Di balik bayangan itu, Lela bisa melihat sosok-sosok lain yang muncul, bergerak cepat di balik kegelapan, seolah-olah memantau setiap gerakannya. Mereka adalah makhluk yang tidak bisa dijelaskan, tubuhnya kabur, tak terlihat sepenuhnya. Lela merasa tubuhnya semakin tertekan, napasnya terasa sesak. "Lela," suara berat itu kembali terdengar, datang dari bayangan besar yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Suara itu begitu dalam, seperti datang dari jurang yang dalam. "Apa yang kau cari? Kenapa kau datang lagi ke sini?" Lela mencoba berbicara, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Jantungnya berdebar kencang,
kakinya terasa lemas. Namun, tekad yang baru saja ia bangun membuatnya menggigit bibir dan menahan ketakutan yang ingin melumpuhkan dirinya. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini," jawab Lela dengan suara yang bergetar. Tiba-tiba, bayangan itu tertawa, suara tawa itu bergema seperti dentuman guntur yang menggetarkan tanah. "Mengakhiri?" katanya, "kau pikir kau bisa mengakhiri apa yang sudah terjadi? Kau sudah terikat, Lela. Ini adalah jalanmu." Dalam sekejap, bayangan itu melangkah lebih dekat, dan Lela merasakan hawa panas yang datang dari tubuh gelap itu. Rasanya seperti terperangkap dalam sebuah ruangan yang semakin mengecil, udara semakin berat. Saat bayangan itu hampir menyentuhnya, Lela merasakan sesuatu yang menakutkan. Suatu kekuatan yang menjeratnya lebih kuat dari sebelumnya, seakan memaksanya untuk tunduk. Namun, saat itulah kain tenun yang ia letakkan di atas batu mulai bergetar. Dengan cepat, kain itu terangkat ke udara, berputar-putar, seolah mendapat kekuatan dari alam itu sendiri. Angin yang semula tenang kini menjadi puting beliung yang menderu. Lela merasakan kekuatan itu masuk ke dalam dirinya, menyalakan semangat yang hampir padam. Matanya membara dengan tekad. "Aku bukan bagian dari permainanmu," teriak Lela, suaranya kini lebih tegas, lebih kuat, meskipun tubuhnya masih bergetar. Bayangan besar itu berhenti sejenak, seolah terkejut dengan keberanian Lela. Namun, suara tawa itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. "Kau bisa melawan, tapi kau tidak akan pernah menang," katanya. "Semua yang telah terjadi tidak bisa diubah, Lela." Dengan kekuatan yang datang entah dari mana, Lela melangkah maju, menghampiri bayangan itu. Tiba-tiba, bayangan tersebut menghilang seketika, seolah-olah tertelan oleh kegelapan malam. Namun, sebelum Lela bisa merasa lega, tanah di bawahnya mulai bergetar. Keheningan malam berubah menjadi gemuruh yang menakutkan, dan seluruh punden mulai bergoncang hebat. Langit yang semula cerah kini tertutup awan hitam pekat. Lela merasa tanah di bawah kakinya terbelah, seolah punden itu sendiri membuka mulutnya, ingin menelan dirinya. Rasa takut kembali datang, namun kali ini Lela tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Ia harus bertahan. Segala sesuatu yang ia percayai tentang dirinya, tentang dunia ini, kini sedang diuji dengan cara yang paling mengerikan. "Ini belum berakhir, Lela," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih mengerikan. "Kekuatan ini milik kami." Kegelapan semakin pekat menyelimuti punden leluhur. Lela bisa merasakan gemuruh yang menggetarkan tanah semakin kuat, seolah seluruh dunia sekitarnya sedang terpecah. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat, dan sebuah retakan besar terbuka tepat di hadapannya. Dari celah itu, asap hitam keluar, membentuk siluet yang menakutkan. Lela merasa tubuhnya terhimpit oleh beban yang luar biasa, seolah seluruh alam bersatu melawan niatnya untuk bertahan. Namun, tekadnya tidak goyah. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tidak akan mundur. Sesuatu dalam dirinya, mungkin kekuatan yang diperolehnya dari kain tenun yang telah ia persiapkan, memberikan keberanian yang lebih besar dari rasa takut yang membelenggunya. Dari dalam celah retakan itu, sosok besar muncul perlahan. Bayangan hitam yang telah menghantui Lela sejak awal itu kini menjadi nyata, berdiri tegak dengan aura gelap yang menakutkan. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangannya yang meliputi segala sesuatu. Mata sosok itu bersinar merah, seolah mengintip setiap detil ketakutan dalam diri Lela. "Apa yang kau inginkan dariku?" Lela berteriak, suaranya gemetar, tapi penuh tekad. "Kenapa aku harus menderita karena ini?" Bayangan itu tertawa, suaranya menggelegar seperti guntur yang menggetarkan. "Kau tidak paham, Lela. Kau sudah memilih jalan ini sejak pertama kali datang ke punden leluhur. Kami yang memberi jalan ini padamu. Kami yang mengikat nasibmu." Lela menggigit bibir, menahan amarah yang hampir meledak. "Tidak. Aku tidak memilih ini. Aku datang karena aku ingin tahu, ingin menghentikan semua ini." Sosok itu mendekat, langkahnya berat,
Namun setiap langkah terasa penuh dengan ancaman yang semakin nyata. Tidak ada yang bisa menghentikan kami, Lela. Kami adalah bagian dari setiap jiwa yang datang ke sini. Kami adalah kekuatan yang terikat dengan tanah ini. Lela tahu bahwa kata-kata itu bukan hanya ancaman kosong. Ia telah merasakannya dalam setiap kejadian aneh yang menimpanya. Punden leluhur bukan hanya tempat yang dijaga oleh para leluhur, tetapi juga sebuah kekuatan yang lebih gelap, lebih mengerikan. Saat sosok itu semakin dekat, Lela merasakan sesuatu yang mulai mengalir dalam dirinya. Sebuah cahaya lembut, yang berasal dari kain tenun yang ia bawa. Ia menatap kain itu, yang kini berpendar dengan cahaya yang lebih terang. Tanpa sadar, ia mengangkat kain itu ke udara, dan seketika udara di sekelilingnya bergejolak. Kekuatan itu bukan hanya datang dari kain, tetapi juga dari tekadnya sendiri. Lela kini menyadari bahwa yang lebih penting dari segalanya adalah kekuatan untuk memilih. Ia memilih untuk tidak menyerah pada ketakutan. Ia memilih untuk melawan. Dengan kekuatan yang muncul dari dalam dirinya, Lela melangkah maju, menantang sosok besar itu. Aku tidak akan takut. Aku akan menghentikan semua ini, serunya, suaranya kini lebih tegas, penuh keberanian. Bayangan itu terhenti sejenak, seolah ragu, sebelum akhirnya suara keras kembali terdengar. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, Lela. Kami adalah awal dan akhir dari segala sesuatu di sini. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Namun Lela tidak mundur. Kain tenun di tangannya kini berpendar lebih terang, dan dalam sekejap, cahaya itu mengelilinginya, menahan bayangan itu agar tidak maju lebih dekat. Punden leluhur mulai bergetar hebat, seolah mengeluarkan kekuatan luar biasa untuk mencoba menahan cahaya yang datang dari Lela. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, Lela menatap bayangan itu langsung, tanpa rasa takut. Aku tidak percaya pada takdir yang dikendalikan oleh ketakutan, kata Lela dengan suara yang penuh tekad. Aku akan menentukan jalanku sendiri. Pada saat itu, cahaya dari kain tenun semakin kuat, menyelimuti punden leluhur, menahan bayangan hitam itu. Retakan tanah yang menganga pun mulai tertutup, dan suara mengerikan itu akhirnya mereda. Punden leluhur kembali terdiam. Namun, meskipun teror itu tampaknya sudah mereda, Lela tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Bayangan itu mungkin telah mundur, tapi ia merasakan bahwa kegelapan ini masih mengintai. Dan sekarang, ia harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya untuk melawan. Setelah pertarungan yang menegangkan, punden leluhur akhirnya kembali sunyi. Cahaya dari kain tenun yang dibawa Lela perlahan meredup, menghilang bersama dengan gelap yang semula mengancam. Tanah yang semula bergetar kini terasa tenang, dan udara kembali sejuk. Lela terengah-engah, tubuhnya lelah, namun ia merasa ada sebuah kedamaian yang datang seiring dengan berkurangnya ketegangan. Aku berhasil, pikirnya, meski ada keraguan yang mulai muncul di benaknya. Segalanya tampak kembali normal. Bayangan besar itu menghilang, dan suara-suara mengerikan yang mengganggu pikirannya kini telah berhenti. Seolah-olah dunia di sekitar punden leluhur kembali pada tempatnya. Namun, perasaan Lela tidak sepenuhnya lega. Ia menatap ke sekeliling, merasakan keheningan yang aneh. Di satu sisi, ia merasa kemenangan ini layak dirayakan. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang masih menggantung di dalam dirinya, menuntut perhatian. Punden leluhur terlihat seperti tempat yang damai, jauh dari ancaman yang baru saja ia hadapi. Tapi kenapa perasaan gelisah itu tidak juga hilang? Lela berjalan perlahan mendekati batu besar di depan punden. Sejak pertama kali ia tiba di tempat ini, batu itu telah menjadi saksi bisu dari perjalanan yang menegangkan. Ia merasakan ada ikatan yang kuat antara dirinya dan batu itu, sebuah ikatan yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Seolah-olah batu itu mengundang dirinya untuk kembali mendekat. Tanpa sadar, Lela meletakkan tangan di atasnya, berharap mendapatkan sebuah jawaban yang menghilangkan rasa penasaran yang terus menggerogotinya. Tiba-tiba, sebuah suara kembali terdengar di telinganya, sangat pelan, seperti bisikan yang sudah ia dengar sebelumnya.
Kau pikir semuanya telah selesai, Lela? Suara itu terdengar begitu dekat, seolah datang dari dalam batu itu sendiri. Lela menarik tangannya dengan cepat, kaget. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya pada diri sendiri. Aku sudah mengalahkanmu. Tetapi suara itu hanya tertawa, dan suara tawa itu menyusup ke dalam pikirannya, membuatnya merasa terhimpit. Kau telah mengalahkan bayangan kami. Tetapi kau tidak mengerti, Lela. Kami adalah bagian dari dirimu. Kami ada dalam setiap pilihanmu, dalam setiap langkahmu. Lela merasa tubuhnya kembali kaku, dan ketakutan yang sempat ia rasakan kembali merayap. Apakah ini artinya, ia tidak pernah benar-benar bebas? Apakah selama ini, kekuatan yang ia lawan, ternyata adalah bagian dari dirinya sendiri? Sebelum Lela sempat berpikir lebih jauh, batu besar itu mulai retak. Perlahan, celah di tengah batu terbuka, dan dari dalamnya muncul bayangan gelap yang kembali mengepungnya. Ini bukan lagi sosok besar yang sebelumnya ia hadapi. Kali ini, bayangan itu lebih halus, seakan menyatu dengan dirinya. Lela menjerit, mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa tertahan, seolah-olah ada kekuatan yang menahan gerakannya. Ini bukan akhir, Lela, bisik suara itu lagi, kini lebih dalam dan penuh ancaman. Kau hanya melihat apa yang ingin kau lihat. Kami tidak akan pernah pergi. Batu itu kini pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, dan seluruh punden leluhur bergetar hebat. Lela terjatuh, tubuhnya terguling di tanah. Semua rasa takut yang sempat ia abaikan kini kembali hadir, kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Tidak. Lela berteriak, merasa terpojok. Aku tidak akan menyerah. Namun, meskipun ia berteriak dan berjuang untuk bangkit, Lela tahu, dengan sangat jelas, bahwa tidak ada yang benar-benar selesai. Apa yang ia lawan bukan hanya kekuatan luar, tetapi juga kekuatan dalam dirinya sendiri yang selama ini ia abaikan. Punden leluhur memang telah memberikan jawaban, namun itu bukan jawaban yang ia harapkan. Dan sekarang, Lela tahu bahwa apa yang ia hadapi lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang jauh lebih berat. Punden leluhur bergetar semakin hebat. Lela merasakan getaran itu menguasai tubuhnya, menghentikan setiap pikiran rasional di kepalanya. Bayangan gelap itu, yang muncul dari dalam batu, semakin menyatu dengan tanah, mengalir seperti cairan hitam yang menutupi setiap inci ruang di sekelilingnya. Lela merasa terperangkap, dikelilingi oleh kegelapan yang hampir tak terelakkan. Namun, saat bayangan itu mulai merangkulnya, sesuatu yang aneh terjadi. Seketika, seluruh tubuh Lela terhenti, seolah waktu berhenti untuk beberapa detik. Bayangan itu menghilang sejenak, dan udara yang semula penuh dengan ketakutan kini terasa sepi. Lela mendapati dirinya kembali berada di tempat yang familiar, di rumah kecil yang ia tinggali, jauh dari punden leluhur. Ia duduk di sudut ruangan, memegang kain tenun yang selama ini ia bawa. Apa yang sedang terjadi? Lela bergumam, mencoba mencerna kenyataan yang tak masuk akal ini. Semuanya terasa begitu nyata, seolah perjalanan ke punden leluhur, ketakutan yang ia rasakan, dan semua yang terjadi adalah mimpi. Namun, kain tenun di tangannya terasa dingin dan nyata, membuktikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Lela berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, desa terlihat begitu damai, jauh dari ancaman yang sempat menguasainya. Ia melangkah keluar, dan ketika ia melihat ke langit, awan-awan gelap yang sempat menutupi punden leluhur kini sudah hilang. Namun, sesuatu yang ganjil muncul di benaknya. Kenapa semuanya terasa begitu sempurna? Seperti ada yang tidak beres. Saat itu, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Tanpa menoleh, ia tahu siapa itu. Ia bisa merasakan kehadiran orang yang selama ini ia cari-cari. Tiba-tiba, bayangan yang menakutkan itu muncul lagi, bukan dari tanah atau batu, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Bayangan itu adalah refleksi dari dirinya, diri yang lebih gelap, lebih rapuh, dan lebih rapat dengan ketakutannya. Jadi ini yang kau inginkan? Suara itu terdengar lebih familiar dari sebelumnya.
Lela menoleh, dan yang ia lihat bukanlah makhluk asing, tetapi dirinya sendiri. Wajahnya yang lelah dan penuh kecemasan kini tersenyum. Senyum yang tidak ia kenal. "Kenapa? Kenapa kau ada di sini?" Lela bertanya, mencoba menghindari tatapan mata dirinya yang tidak bersahabat. "Karena aku adalah bagian dari dirimu, Lela," jawab sosok itu dengan suara lembut, "kau tak pernah benar-benar keluar dari punden leluhur. Semua yang terjadi, semua ini, hanya ilusi yang kau ciptakan agar bisa melarikan diri dari kenyataan. Kau berusaha melawan, tapi yang sebenarnya kau lawan adalah dirimu sendiri." Lela terdiam. Kenyataan ini, sebuah kesadaran yang menakutkan, perlahan meresap. Selama ini ia berlari mencari jawaban, melawan makhluk dan kekuatan yang seolah mengendalikan takdirnya. Tetapi ternyata, yang mengendalikan semuanya bukanlah kekuatan luar, melainkan dirinya sendiri. Keputusannya, ketakutannya, dan keinginannya untuk mengubah nasib adalah yang sebenarnya mengikatnya. "Selama ini, aku tidak bisa melepaskan diriku sendiri, kan?" Lela bergumam, menyadari kesalahan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Senyuman di wajah sosok itu semakin lebar. "Tidak ada yang bisa mengubah nasib, Lela. Hanya dirimu yang bisa memutuskan apa yang akan terjadi. Selama kau tidak menerima dirimu yang sebenarnya, kamu akan terus terjebak dalam ilusi ini." Dengan satu gerakan, sosok itu menghilang, meninggalkan Lela sendirian di tengah desa yang tampak begitu damai. Namun, kedamaian itu terasa hampa. Lela tahu, dengan penuh kesadaran yang mendalam, bahwa ia tidak benar-benar bebas. Ia telah berlari mencari jawaban di tempat yang salah. Kejahatan yang ia lawan ternyata ada di dalam dirinya, dan untuk mengalahkannya, ia harus menerima dirinya dengan segala kekurangan dan ketakutannya. Lela menatap ke langit yang cerah. Jalan ini belum selesai, pikirnya. Ia tahu, meski punden leluhur dan bayangan gelap itu sudah hilang, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai, di dalam dirinya sendiri. Kisah Lela berakhir bukan dengan sebuah kemenangan, melainkan dengan penerimaan. Dan dalam penerimaan itu, ada kedamaian yang lebih kuat daripada ketakutan yang pernah membelenggunya. Tamat.